Pemirsa, Ketua Bidang Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM PBNU, Ulil Absar Abdallah menyatakan konflik PKB dan PBNU adalah masalah antar saudara dan tidak perlu dikhawatirkan. Pernyataan ini merespons niat Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk menjadi juru damai kedua kubu. Di tengah konflik PKB dan PBNU yang memanas, Ketua Bidang Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM PBNU Ulil Absar Abdallah menyatakan konflik tersebut adalah masalah antar saudara. Ulil meyakini konflik PKB dan PBNU bisa segera diakhiri dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pernyataan Ulil sekaligus merespon niat Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk menjadi juru damai kedua kubu. Masalah antar saudara dalam keluarga, tidak usah khawatir. Tapi tanggapannya sebagai juru damai ini menyambut baik ya, orang tua PKB dan PBNU. Semua sesepuh NU yang dulu ikut mendirikan PKB, ya kita jadikanlah sebagai rujukan untuk mengelola secara lebih baik lagi hubungan antara PBNU dan PKB. Sebelumnya, Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin yang juga petinggi PBNU menyatakan siap menjadi juru damai kedua pihak yang bertikai. Namun Ma'ruf menegaskan akan menolak jika hanya dijadikan peluru untuk menyerang satu sama lain. Hanya untuk nyari peluru untuk menghantam yang satu, hanya minta dari saya, tapi untuk digunakan peluru untuk menghantam yang lain, saya tidak bersedia. Kalau itu kan namanya saya memberi peluru-peluru untuk tambah konfliknya. Tapi kalau saya dimintai untuk mendamaikan dan mereka ingin berdamai, mencari solusi, tentu saya sangat siap untuk melakukan itu. Hubungan PKB dan PBNU memanas setelah PBNU membentuk tim khusus untuk mengevaluasi PKB. Tim yang terdiri dari 9 petinggi PBNU itu dibentuk sebagai respon atas pembentukan Pansus Angket Haji oleh DPR RI. Pansus dibalas Pansus. Banyak pihak yang sebenarnya mendorong agar PBNU dan PKB mengakhiri seteru ini. Apalagi PBNU bertugas dalam pembangunan umat, sementara PKB berperan dalam dunia politik. Tim Liputan Petro TV. Pemirsa, 2 pekan terakhir, publik disajikan dengan konflik dan saling sindir antar elit Partai Kebangkitan Bangsa PKB dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Sudah mulai banyak kalangan yang akhirnya menyerukan agar PKB, PBNU sudah waktunya untuk islah. Kami akan memaparkan lebih jauh kepada Anda bagaimana sebetulnya asal-muasal konflik antara PKB dengan PBNU dan bagaimana perkembangan terkininya. Belakangan, seteru antara PKB dengan PBNU malah berlanjut ke aksi saling lapor. Mantan Sekjen PKB di sini Lukman Edy yang menjadi target pelaporan oleh pengurus PKB karena Lukman Edy dianggap menyebarkan berita bohong alias hoax dan juga mencemarkan nama baik PKB, terutama nama baik dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Lantas apa sebetulnya yang menyebabkan 2 lembaga ini berseteru? Tensi tinggi antara PBNU dan juga PKB sebetulnya sudah mengemuka jauh sebelum hari ini, yaitu sejak menjelang digelarnya Pemilu 2024. Di situ PBNU menganggap bahwa PKB itu mencoba menarik jajaran NU di daerah terutama untuk masuk ke politik praktis. Padahal PBNU di bawah kepemimpinan dari Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya memutuskan untuk bersikap netral pada Pemilu 2024. Sebaliknya PKB merasa bahwa keputusan PBNU itu membatasi aspirasi politik dari warga NU. Tensi makin terlihat, makin memanas setelah PBNU membentuk tim untuk mendalami polemik yang terjadi dengan PKB. Berbagai pihak khususnya yang pernah menjadi pengurus di PKB dimintai keterangan satu persatu. Seperti contohnya tadi ada mantan Sekjen PKB Lukman Edy dan yang teranyar adalah Effendi Khoiri atau Gus Coy. Ketua Umum PBNU Gus Yahya sampai mengibaratkan upaya yang tengah dilakukan PBNU saat ini seperti menarik mobil rusak
yang hendak diperbaiki oleh pabriknya. Jadi yang disebut sebagai mobil rusak ini analoginya adalah untuk PKB. Mau ditarik kembali diperbaiki oleh pabriknya yaitu PBNU. Nah, saling serang kata-kata antar elit pun berlanjut, terutama antara Sekjen PBNU yaitu Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dengan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait atau Gus Jazilul. Mereka berdua ini saling menuding siapa sebetulnya yang lebih dulu memulai perseteruan. Coba kita simak pernyataannya berikut ini. Ini ya, kemarin kan ada Toyota itu memproduksi mobil, sudah dilempar ke pasar, sudah laku. Ternyata ada kesalahan sistem di mobil itu, maka ditarik kembali produknya untuk diperbaiki sistemnya. Gitu ya. Artinya apa? Elit PKB itu terasa reaksioner dan emosional, bahkan juga menyerang secara pribadi yang semestinya tidak perlu dilakukan, bahkan sampai menuduh melanggar hitoh. Yang kedua, saya ingin elit PKB menjelaskan beberapa langkah-langkahnya yang selama ini itu secara nyata mengabaikan dan bahkan mengecilkan peran-peran PBNU. Jaga jalan sesuai jalur masing-masing. Jangan bikin kisruh. Tapi kalau keduanya hubungannya lagi panas, gimana nih? Kenapa? Orang nggak ada hubungan kok panas. Ya karena ada yang membuat kisruh, gitu. Kira-kira ada nggak indikasinya siapa gitu? Kan jelas Gus Ipul kan yang menyampaikan membentuk tim untuk mengambil alih PKB. Itu kan bikin kisruh. Itu bertentangan dengan aturan ormas, aturan partai politik.